Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai pengenalan MATLAB. Gunakan MATLAB itu untuk analisis dan juga komputasi numerik. Biasanya cara kerja yang dijalankan di dalam MATLAB itu mereka sedikit banyak akan menyajikannya menjadi bentuk matriks gitu. Nah, kalau saya sendiri saya menggunakan versi yang agak lawas ya. Jadi saya menggunakan versi tahun 2014B. Jadi versi yang saya pakai yang ini, MATLAB R 2014B. Install yang versi 2014B ini yang ukurannya cuma 8 GB. Nah, di dalam MATLAB kita punya jendela di sini. Yang pertama itu kita punya command windows, command window. Nah, command window di sini ya Anda bisa melakukan banyak hal ya di command window, dan biasanya ketika kita mau melakukan, karena tujuan kita di sini menggunakan MATLAB-nya untuk metode numerik, ya tentu saja kita berharap penggunaannya diarahkan ke sana gitu. Ya, yang pertama kan biasanya kalau untuk metode numerik nanti ke depannya mungkin saja kita perlu untuk menyajikan beberapa bentuk ke dalam matriks. Ya kan? Saja Anda tentu sudah tahu matriks itu seperti apa gitu kan ya. Misalkan di sini saya mau membuat sebuah matriks A. Matriks A di sini, kalau mau membuat matriks, itu kita mulai dengan kurung kotak tentu saja. Misalnya saya membuat matriks 2 baris 3 kolom gitu. Jadi saya isi elemen pertamanya 1, kemudian saya pisahkan dengan spasi, kemudian misalnya 0 gitu kan ya, pisahkan lagi dengan spasi, kemudian negatif 3. Kemudian saya ingin ini sebagai baris pertama, kemudian saya ingin turunkan menjadi baris kedua gitu. Nah, baris keduanya kita pisahkan dengan titik koma. Kemudian baris keduanya misalkan 21, kemudian 1, kemudian 0, kemudian saya tutup. Nah, artinya di sini akan terbentuk sebuah matriks ukuran 2 baris 3 kolom. Matriksnya ukuran 2 kali 3. Kemudian ya bisa saya buat sebuah matriks lain gitu ya. Nah, misalkan saya ingin membuat sebuah matriks yang isinya hanya 0 saja. Nah, untuk membuat sebuah matriks yang isinya hanya 0 saja, misalkan saya sebut itu sebagai matriks O. Nah, matriks yang isinya 0 saja itu tidak perlu Anda ketik 0, 0, 0, 0 berulang-ulang gitu kan ya, karena memang sudah ada gitu kan ya. Kita cukup ketik zeros aja, itu artinya matriks yang isinya 0 semua. Kemudian bisa buat ukurannya gitu ya. Kita kasih ukurannya, misalnya kita mau buat matriks 0 tadi ukuran 3 baris 2 kolom gitu kan ya. Maka kita dapat nih, nah ini adalah matriks A dan ini adalah matriks O, yang mana matriks O itu isinya 3 baris 2 kolom, isinya 0 semua. Nah, kemudian kita juga bisa membuat matriks lain yang isinya 1 semua gitu. Misalkan saya sebutnya matriks S, saya ingin isinya adalah angka 1 semua. Nah, kalau misalkan kita nanti ternyata memerlukan matriks yang isinya angka 1 semua, ya kita tinggal ketikkan once, kemudian kita kasih ukurannya gitu. Misalkan ukurannya maunya sama nih 3 kali 2, 3 baris 2 kolom. Tuh, maka kita dapat matriksnya. Kemudian ya kita bisa melakukan operasi-operasi antar matriks gitu. Misalkan kita mau mengalihkan matriks A dengan S misalkan ya. Nah, kalau misalkan di sini kita hanya menggunakan bintang saja, artinya perkaliannya adalah perkalian matriks sebagaimana perkalian matriks yang Anda ketahui, yaitu mengalihkannya baris dikali kolom, baris dikali kolom, ya kan? Tapi kalau misalkan kita menggunakan titik bintang, itu artinya perkaliannya adalah perkalian elemen. Jadi perkaliannya 0 dikali 1, 0 dikali 1, jadi setiap elemennya dikaliin. Dan kebetulan matriks 0 dengan matriks 1, kalau setiap elemennya dikaliin kan hasilnya 0. Jadi bedain. Kalau dalam operasi-operasi aljabar biasanya tidak masalah gitu ya. Mungkin udah ada ketentuannya harus menggunakan titik atau tidak. Tapi kalau dalam matriks, ketika kita nanti perlu menyajikan bentuk yang mau kita selesaikan nanti di dalam bentuk matriks, maka perhatikan bahwa perkaliannya berbeda antara perkalian yang hanya bintang dengan perkalian titik bintang. Perkalian yang hanya bintang itu artinya kita mengalihkannya baris dikali kolom gitu. Jadi sebagaimana mengalihkan matriks. Kalau di sini kan kita ngalihinnya misalkan antara matriks A dengan matriks S, itu artinya kita mengalihkan 1 0 min 3 dengan 1 1 di sini, kemudian dijumlahin. Kemudian diulangi lagi 1 0 min 3 kaliin 1 1 di sini dijumlahin, terus diulangi lagi ke bawahnya. Gitu. Jadi sama seperti mengalihkan matriks biasa. Tapi kalau misalkan menggunakan titik bintang, itu artinya mengalihkannya bukan seperti matriks biasa, tapi mengalihkannya hanya setiap antar elemen yang bersesuaian. Kalau menjumlahkan ya memang antar elemen ya kalau untuk matriks. Tapi kalau untuk perkalian kan harusnya tidak ya. Tapi kita bisa juga membuat yang seperti itu dengan cara menambahkan titik di depannya. Selain ada tampilan command window di sini ya, kalau di sini kan untuk folder-foldernya. Kemudian yang di sebelah kanan ini Anda bisa melihat workspace ini.
isinya semua yang sudah ada, yang sudah pernah Anda pakai. Jadi Anda bisa merecall kembali apa aja yang sudah Anda isi. Dan tentu saja ini juga menjadi pengingat supaya kalau Anda menjalankan sebuah program lanjutan, Anda harus perhatikan variabel yang sudah Anda pakai. Kan di sini bisa kelihatan ya Anda sudah menggunakan variabel apa aja. Sebagai akibatnya kalau misalkan nanti Anda menggunakan variabel dengan nama yang sama, ya otomatis nilainya akan bertimpah. Nilai yang bertimpah tentu akan diambil nilai yang terbaru ya. Nilai yang lama akan hilang gitu. Jadi perhatikan kalau misalkan nilai yang lama tadi masih diperlukan, jangan sampai Anda mau menimpa variabelnya gitu. Karena bisa jadi berakibat Anda harus mengulang semuanya dari awal kembali. Kalau misalkan ternyata sudah tidak diperlukan, ya Anda bisa aja mengosongkan variabel-variabel yang sudah dipakai. Jadi misalnya Anda, kayaknya ini mengganggu gitu ya. Mengganggu dalam artian saya mau memulai sesuatu yang baru, tapi saya tidak ingin lagi ada ini gitu. Nah, maka Anda bisa mengosongkan variabel-variabel yang telah dipakai itu dengan perintah clear. Nah, maka variabel-variabelnya akan kosong kembali. Yang artinya ya Anda bisa memulai kembali. Dan akibatnya, tadi kalau misalkan tadi kan saya udah ngisi A itu apa gitu kan ya. A-nya udah ada di sini kan. Nah, akibatnya sekalipun di command window masih ada, tapi kalau saya panggil lagi si A-nya udah nggak ada. Tuh, karena memang sudah tidak tersimpan lagi. Selain itu, kita juga kerjanya supaya enak ya. Kalau misalkan di sini kan di inputnya satu persatu gitu ya. Jadi satu Anda masukin satu, nanti dijalankan gitu kan dapat hasilnya. Kan jadi kayak seperti kalkulator. Yang lebih menarik itu adalah di saat Anda menyusun scriptnya. Jadi di sini ada tombol new script, ya Anda bisa klik. Nanti di sini akan muncul jendela editor. Nah, jendela editor di sini bisa Anda isikan perintah-perintah tadi yang mana bisa di running bersamaan. Dan itu juga biasanya lebih mempermudah. Kenapa? Karena bentuknya kan bisa disimpan ya, bisa Anda save tadinya. Kemudian ya bisa Anda lanjutkan kembali di waktu yang berbeda gitu. Misalkan program tadi belum selesai, ya Anda bisa save kalau Anda kerjanya di sini. Tadi untuk menampilkannya, Anda bisa menggunakan klik script di sini, atau Anda juga bisa klik perintah edit di sini. Perintah edit tadi akan menampilkan editor. Kira-kira seperti itu. Nah, nantinya kita akan coba nih bagaimana pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai hampiran menggunakan deret Taylor ya di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita juga akan kembali mengulas kembali. Kita akan coba membuat hampiran yang menggunakan deret Taylor tadi menggunakan editor di sini. Sebelum ke sana ya, saya ingin mungkin ke ini dulu ya. Bagaimana membuat plot ya kan. Jadi kita mau membuat plot untuk suatu fungsi lah ya. Jadi kalau kita mau membuat plot atau menggambarkan grafik, kita mau menggambarkan grafik untuk mempermudah nantinya, kan biasanya kan untuk metode numerik salah satu alternatif ya, kita bisa melihat grafiknya terus mencari keserupaan yang mendekati dengan grafik tadi gitu. Nah, sebagai contoh di sini saya akan coba buat grafik untuk Y sama dengan eksponen. Nah, untuk membuat grafik dari Y sama dengan eksponen X, pertama kan kita definisikan dulu variabelnya apa gitu ya. Jadi kan variabel tentu kita maunya buatnya pakai sumbu X dengan sumbu Y. Untuk di sumbu X-nya, kita punya X-nya, misalkan kita ingin X-nya dari 0 sampai 10 kan ya. Jadi saya buat dari 0. Tentu saja dari 0 sampai 10 kita ingin membuat X-nya rentangnya berapa gitu. Karena di sini kita menggunakan program, jadi baiknya rentangnya kecil-kecil aja gitu. Misalnya saya buat dari 0 sampai 10, saya mau buatnya rentang setiap nilai X yang diinputkan itu dari 0 sampai 10 tapi dengan jeda 1-1. Maka Anda bisa menginputkan perintah seperti ini. Jadi X sama dengan 0.2, 1.2, 10 itu artinya X-nya adalah nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mana jedanya 1-1. Nah, tentu saja kalau untuk di sini kita tidak ingin jedanya 1-1 karena ya sayang sekali gitu kan, yang ngapain gitu kalau saya buat jeda 1-1 padahal yang melakukan perhitungannya bukan kita. Itu lebih baik kalau di sini saya mau pakai jedanya 0,1. Jadi saya buat X-nya dari 0 sampai 10. Nah, kalau misalkan ini saya running, maka di sini akan banyak nih isinya. Jadi 0, 0,1, 0,2 sampai 10. Isinya akan ada 100 bilangan gitu kan ya. Nah, karena saya tidak pengen di command window-nya penuh, maka saya kasih titik koma. Titik koma di sini mengartikan bahwa saya hanya menginputkan variabel X yang isinya apa aja, dan itu akan terekam di workspace-nya, hanya saja tidak ditampilkan. Kemudian setuju saja tadi kita ingin Y-nya adalah eksponen X. Nah, di sini akan mengakibatkan kita mendapatkan nilai Y yang sebanyak nilai X. Jadi X-nya misalnya ada 101 bilangan, maka Y-nya juga akan ada 101 bilangan yang merupakan hasil dari eksponen atau E dipangkatkan dengan bilangan tadi, yang X yang kita punya. Dan ini saya juga tidak ingin tampilkan, kan, supaya di command window-nya nggak penuh. Oke, sebelumnya ini saya clear dulu sebelum kita buat. Di sini saya udah punya X-nya apa aja, Y-nya apa aja gitu kan. Kemudian kita membuat plotnya. Di sini ada dua perintah. Anda bisa run and time ya saya. Oke, nah di sini kita bisa memilih beberapa perintah untuk run. Kalau Anda pakai run di sini kan artinya Anda harus save dulu di sini. Dan Anda harus save dulu ya, sebagai akibatnya ya nanti Anda bisa recall kembali gitu setelah di save gitu. Jadi saya kalau klik ini ya Anda tinggal save aja, kasih nama atau di folder yang sesuai gitu kan ya. Baru Anda running setelahnya. Nah, yang artinya kalau misalkan ternyata ini Anda perlukan untuk seterusnya, lebih baik Anda pakai yang ini supaya langsung ke save. Nah, tapi kalau untuk ini kan saya cuma contoh ya. Jadi hanya contoh, saya nggak
mau nge-save, jadi saya langsung run section aja. Jadi ini langsung di running tanpa di save. Nah, di sini kalau di saya udah tampil, kalau di Anda belum tampil kayaknya, jadi saya share screen lagi gambarnya. Jadi kan saya membuat plot, yang artinya nanti akan hasilnya berupa gambar. Nah, ini gambarnya hasil plot tadi. Gambar dari Y sama dengan eksponen X. Kurvanya akan berbentuk seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini kan ya, misalkan saya tambahkan lagi perintahnya. Jadi kalau tadi gambarnya kayaknya kurang bagus, jadi saya kasih grid gambarnya. Setelah saya kasih grid, kayak enak melihatnya. Nah, di sini bisa kelihatan ya, gridnya agak ini ya, agak sum gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan nih, kita mau mencari nilai eksponen 8. Nah, di sini kan kita punya nilai 8. Nah, kemudian di sini ada hasilnya kan ya, nilai Y-nya akan lebih kecil dari 0,5. Tapi ini bukan 0,5 kan, tapi di sini adalah 0,5 dikali 10 pangkat 4, 10.000 ya. Jadinya ini lebih kecil dari 5.000. Jadi E dipangkatin 8 itu lebih kecil dari 5.000, kurang dari 5.000 ya. Kemudian ya kalau misalkan mau yang cari yang 9, E pangkat 9 di sini ya, itu akan kurang dari 10.000. Kisarannya aja ya, kisaran antara, tapi ini dikali 10 pangkat 4, jadi 0,5 di sini berarti 5.000, di sini 10.000, di sini 15.000, 20.000, 25.000 ya. Kalau di sini beneran 0, 1, 2, 3 sampai 10 beneran. Kan nggak ada keterangan di sini dikali berapa ya. Kalau di sumbu Y-nya ada dikali 10 pangkat 4, jadi di sini bukan beneran 0,5 ya. Kan tidak mungkin suatu bilangan E yang mana E itu 2, dipangkatin 8 misalkan ya, hasilnya lebih kecil dari setengah, kan nggak mungkin. Sebagai akibat dari melihat grafik atau plot, jadinya bisa menduga-duga nih bahwa nantinya kalau dipangkatin 9, oh jawabannya pasti di kisaran ini. Tapi tentu saja di kisaran ini juga bukan nilai yang mendekati banget, karena masih lumayan tidak terlihat caranya itu berapa. Nilai pastinya berapa itu kan masih belum jelas ya. Sini nilai pastinya berapa kan masih belum jelas. Selanjutnya kita akan coba mencari misalkan pangkat ya boleh pangkat 9 lah ya. Kita mau mencari pangkat 9 tapi menggunakan hampiran. Hampirannya yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu hampiran yang menggunakan deret Taylor. Jadi kita akan coba cari berapa sih nilai dari pangkat 9 ini. Untuk menghitung hampiran dari eksponen menggunakan deret Taylor, tentu saja kita harus buat terlebih dahulu deret Taylornya seperti apa. Kita mau mencari hampiran dari sebuah fungsi fx sama dengan eksponen x. Kalau saya langsung pakai deret Maclaurin aja, deret Taylor baku. Jadi fx itu akan sama dengan f0 ditambah f aksen 0 dibagi 1 faktorial dikali x ditambah f double aksen 0 dibagi 2 faktorial dikali x kuadrat. Jadi ini langsung pakai deret Maclaurin ya. Kemudian ditambah f triple aksen 0 dibagi 3 faktorial x pangkat 3 ditambah seterusnya sampai ke hingga. Nah, jadi ini 0 dan seterusnya ya. Jadi kali x kuadrat, faktorialnya akan nambah terus, turunannya dilakukan terus menerus sampai ke hingga. Nah, itu akan sama dengan fx. Yang artinya fx di sini adalah eksponen x sama dengan f0, itu artinya kita masukin 0 di sini. Jadi dipangkatin 0. Suatu bilangan kalau dipangkatin 0 kan jelas ya hasilnya adalah 1. Kemudian kita tambah f aksen 0, itu artinya kita lakukan turunan eksponen x. Yang mana eksponen x kalau dilakukan turunan, hasilnya akan tetap eksponen x. Kan begitu, seperti yang sudah Anda ketahui bahwa eksponen x, turunannya ya akan tetap eksponen x. Nah, yang mana akibatnya di sini kita dapat bahwa f aksen 0 itu artinya eksponen x masukin 0, yang mana artinya hasilnya juga akan tetap 1. Kalau dikalikan x ya udah hasilnya akan jadi x dibagi 1 faktorial, yang sebenarnya ini 1 faktorialnya boleh langsung dihapus aja, tapi saya di sini biarin ya, saya biarin karena nanti supaya enak dalam menyusun algoritmanya. Kemudian f double aksen 0 artinya sama turunan eksponen x lagi ya akan tetap masukin 0 akan tetap jadi 1, yang artinya ini akan menjadi x kuadrat ditambah 2 faktorial, kemudian ditambah x pangkat 3 dibagi 3 faktorial, kemudian ditambah x pangkat 4 dibagi 4 faktorial, dan seterusnya sampai ke hingga. Nah, tentu saja di sini artinya kan kita melakukan penjumlahan berulang-ulang ya, tambahin sampai ke hingga, baru nilainya akan sama. Sekarang kita akan melakukan hampiran, jadi kita tidak menambahkannya sampai ke hingga, tapi kita menghampirinya, melakukan penjumlahannya dalam bentuk iterasi, yang iterasinya ya kita bisa batasi sampai berapa. Nah, nanti kita akan melihat hasilnya sedekat apa sih dengan nilai sebenarnya yang akan kita periksa. GGK seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung nilai yang mendekatinya. Artinya nanti di sini deretnya kita potong. Kita potong sampai ke sekian iterasi gitu. Jadi misalnya kita hanya menjumlahkan sampai ke x pangkat 20. Nah, artinya kan x pangkat 21-nya dihapuskan ya. Nah, tentu saja nilainya tidak akan sama persis dengan pangkat x, tapi akan mendekati pangkat x tadi. Ini dihafalkan. Ini hafal ya, bisa dihafalin lah ya. Pangkat x itu 1 tambah x dibagi 1 faktorial dan seterusnya. Saya yakin tidak sulit menghafalnya. Jadi saya langsung pindah ke aplikasinya kembali ya. Sekarang kita mulai dari 0 kembali. Tadi kita misalnya mau menghitung pangkat gitu kan ya, eksponen dari x-nya ya bisa suatu bilangan ya. Nah,
Kalau di sini misalkan kita ingin X-nya kan bisa ditentukan di awal, bisa diminta untuk diinputkan ya. Jadi ketika Anda menyusun script di sini ya, bisa aja Anda menyusun scriptnya memang sudah ditentukan di awal mau X-nya berapa, atau bisa aja di scriptnya Anda ingin agar nilai X tersebut, kalau tadi kan sebelumnya kan kita udah nentuin ya X-nya dari 0 sampai 10 dengan jedanya 0,1, itu kan artinya udah ditentuin ya. Nah, kalau di sini saya akan nampilin gimana kalau misalnya kita maunya nilai X tersebut diinputkan, bukan dimasukkan di awal gitu. Jadi nanti ketika ada orang yang menggunakan program Anda, maka merekalah yang akan menginputkan maunya pangkat berapa gitu. Kemudian terkait dengan eksponen X tadi, karena kita mau menggunakan deret Taylor gitu kan ya, artinya kan kita perlu mengetahui yang kita mau menjumlahkannya sampai berapa banyak. Maka saya tuliskan iterasinya misalnya menggunakan M gitu ya. Nah, M di sini juga inputan misalkan saya tidak menuliskan M sama dengan, tapi saya sebutnya banyak iterasinya mau berapa. Jadi di sini untuk X-nya diinputkan oleh user, kemudian M-nya juga diinputkan oleh user. Jadi si user terserah dia maunya eksponen berapa, kemudian mendekatinya dengan berapa kali iterasi gitu. Kemudian ya untuk deretnya kita sajikan, iterasinya kan artinya mulai dari iterasi ke 1 dong ya. Maka di sini saya tulisnya K sama dengan 1, kemudian sampai M iterasi gitu. Karena M-nya ditentukan. Oh ya, sebelumnya jadi saya kasih dulu hampirannya. Di sini boleh pakai satu huruf juga boleh ya. Misalnya Anda mau pakai H saja boleh, mau pakai dilengkapi juga boleh hampiran. Cuma kan akibatnya kalau Anda pakai H saja, artinya nanti di rumusnya kan simpel ya. Kalau pakai hampiran ya artinya di rumusnya Anda tulis lagi hampiran. Gitu. Nah, di sini hampiran awalnya saya kasih 1 ya. Tadi alasannya kan tahu ya, karena eksponen X itu sama dengan 1 ditambah bla 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 gitu kan ya. Jadi saya kasih nilai hampiran awalnya 1. Selanjutnya si nilai 1 ini akan kita tambah berapa gitu kan ya. Jadi tadi kan kita punya eksponen X adalah 1 ditambah X dibagi 1 faktorial ditambah seterusnya. Artinya hampiran yang awalnya saya ambil hampiran nolnya itu 1. Kemudian nanti setelah 1 iterasi, hampiran yang 1 tadi akan saya tambahin. Di sini saya nulis hampiran sama dengan hampiran. Ini maksudnya hampiran yang baru akan menimpa hampiran yang lama. Jadi hampiran yang ini kan udah ada nih 1 nih, tercatat di workspace. Kemudian kita jalanin, maka kita akan membuat suatu hampiran yang baru yang akan menggantikan nilai 1 tadi. Cara menggantikannya adalah di sini. Hampiran yang baru itu merupakan hampiran yang lama ditambah dengan, nah ditambahnya tadi kan X dibagi 1 faktorial kan ya. Artinya di sini kita punya X dibagi, nah dibaginya bukan 1 faktorial, tapi K faktorial. Kenapa K faktorial? Karena nanti seterusnya kan akan berubah-ubah ya. Faktorial dari, tuh, jadi ini adalah K faktorial dari K. Oh, tadi bukan hanya X saja kan ya? X dibagi 1 faktorial ditambah X kuadrat dibagi 2 faktorial, artinya X-nya juga akan berubah-ubah pangkatnya. Jadi pangkatnya juga akan berubah-ubah tergantung si nilai K. Ini saya kurung ya, kok jaga-jaga aja sih sebenarnya. Sebenarnya saya yakin si MATLAB bisa membedakan ya antara operasi yang mana duluan dikerjain. Tapi buat jaga-jaga saya kurung aja supaya memastikan bahwa dipangkatin dulu baru dibagi. Gitu. Takutnya K-nya dibagi dulu kan ya, jadinya beda maknanya. Meskipun harusnya MATLAB-nya bisa bedain lah ya. Oke, nah di sini saya tidak ingin menampilkan hampirannya. Jadi supaya nggak ketahuan gitu ya sama si user. Kalau saya pakai hampiran awalnya 1 dan supaya tidak kelihatan juga sama si user seperti apa programnya bekerja. Jadi di sini saya kasih titik koma supaya nggak kelihatan. Itu ya udah kemudian ini kita end. Kemudian nanti di sini akan tercatat ya nilainya di MATLAB. Nah, nilai itu pengen ditampilin, maka saya tulis di sini hampiran. Supaya nanti ditampilin hasilnya hampirannya berapa. Kita coba running dulu. Nah, di sini kan ketika di running akan muncul nih di command window-nya X sama dengan. Itu artinya si MATLAB minta kita mau masukin X-nya berapa. Tadi kan kita mau menghitung eksponen 9 ya. Jadi saya masukin X-nya 9. Nah, kemudian eksponen 9 tadi ingin dihitung dalam berapa banyak iterasi. Misalkan saya mau menghitungnya dalam kecil dulu deh 4 iterasi. Maka hasilnya akan menjadi 445 sekian. Gitu. Jadi ini adalah hampirannya. Hampiran dari eksponen 9. Yang mana kalau kita cari nilai sebenarnya dari eksponen 9 tadi, ini saya langsung masukin ke command window aja buat jadi pembanding. Nah, eksponen 9 tadi, oh ini enggak ini ya. Jadi pangkat di sini artinya pangkat 3. Jadi 10 pangkat 3. Artinya di sini eksponen 9 itu adalah 8.103. Dan yang mana di sini baru 445 kan artinya masih jauh ya dari nilai eksponen 9 yang harusnya 8 ribuan gitu. Nah, kalau gitu ya kita ulangi lagi. Misalkan kita mau mencari eksponen 9.
tapi iterasinya bukan 4, misalnya 10. Nah, nilainya udah 5.000 kan ya, kalau udah 10 iterasi. Gitu. Jadi semakin besar, semakin banyak kita melakukan iterasinya, nilainya akan semakin mendekati. Gitu. Kita running sekali lagi, kita cari eksponen 9, tapi iterasinya kita tambah, misalkan jadinya 20. Nah, maka hasilnya akan 8.099. Ini bisa bacanya ya, 8,995 plus 03, ini maksudnya 8,0995 dikali 10 pangkat 3. Jadinya udah 8.099, yang mana nilai sebenarnya harusnya, jadi seperti yang kita hitung, tadi kita hitung nih, ini eksponen 9 nilai sebenarnya adalah 8.131. Tapi kalau kita hitung menggunakan menggunakan hampiran, nilainya jadinya segini. Kemarin kita juga sudah sempat menyinggung ya, selain mencari hampiran, pembahasan lebih jauhnya kita kadang juga perlu mencari, ini kayaknya terlalu banyak nih, jadi ini saya sembunyiin juga supaya nggak ditulis gitu supaya enak. Jadi langsung ngeliat hampiran sama galatnya. Kan biasanya kan selain mencari hampiran kita juga nyari galat kan ya. Galat itu sendiri apa? Oh, kemarin kita udah sempat singgung, galat itu adalah nilai sebenarnya. Karena di sini program kita sedang mencari eksponen sekian, jadi nilai sebenarnya itu kan eksponen dari si X-nya tadi berapa. Kemudian kita kurangi dengan hampiran. Nah, ini adalah galatnya. Dan karena kita ingin nilai positifnya, ya biasanya kita kalau melihat galat kan cari galat positif ya, galat mutlak. Jadi kita tambahkan ABS di sini, artinya mencari nilai mutlak dari selisih antara nilai sebenarnya dengan hampiran. Nah, kita ulangi lagi. Kalau di sini tidak ditulis lagi ya. Jadi saya maunya X-nya 9 sebanyak 20 iterasi. Nah, kita dapat ini hampirannya sekian, galatnya 3,5. Jadi ada perbedaan nilai antara nilai sebenarnya dengan nilai hasil hampiran kita. Itu punya perbedaan sebesar 3,5. Oke, ini saya clear dulu. Kita ulangi lagi, misalkan iterasinya kita banyakin. Kita mau nyari eksponen 9, tapi iterasinya bukan 20, misalnya kita jadiin 100. Eksponen 9 sebanyak 100 iterasi akan mendapatkan hampiran sekian dan galatnya 0. Galat 0 di sini bukan berarti beneran 0 ya, tapi yang mendekati 0 lah. Jadi 0, sekian, tapi kecil banget gitu. Sampai-sampai di MATLAB sendiri itu dibulatin jadi 0. Jadi kita dengan mencari eksponen 9 sebanyak 100 iterasi, oke, galatnya mendekati 0. Tentu saja 100 iterasi juga tidak pasti galatnya akan selalu 0 gitu. Contoh, misalkan kita mau mencari eksponen, kebaca nggak ya di MATLAB ya? Eksponen 20 dengan 100 iterasi. Oke, nah ternyata galatnya masih ada nih 100 iterasi. Tapi ini udah kecil ya. Jadi dengan mencari pangkat 20, tapi kita lakukan sebanyak 100 iterasi, kita dapat hampirannya segini, dengan galatnya 1,192 kali 10 pangkat min 7. Jadi ini pangkat negatif 0,7 itu artinya kecil ya. Kalau pangkat plus 0,7 kan artinya besar ya. Jadinya kita sejutaan gitu. Tapi kalau pangkat negatif 0,7 itu artinya 0,000001 gitu. Ya kan, nolnya sebanyak 6. Ya kan, ditambah 1 jadinya 7 gitu. Oke, kira-kira seperti ini pengenalannya untuk memakai program MATLAB dalam mencari nilai eksponen dari suatu bilangan menggunakan pendekatan Deret-McLaughlin atau Deret-Taylor baku.